Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini dapat bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita pada saat ini. Kita akan memulaikan dengan doa dan saya mengundang kita semua untuk dapat bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kembali Engkau dapat menyanggupkan kami untuk bersama-sama di acara ibadah ini. Dan kami berdoa kiranya Engkau akan menjadi penuntun yang pasti, bukan hanya pada saat untuk memahami pembahasan pada malam hari waktu Indonesia, pagi hari waktu Amerika saat ini, tetapi juga untuk menjadi pemandu untuk dapat mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus Engkau menguasai hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga segala sesuatu yang keluar hanya berasal dari Engkau. Dan biarlah acara ibadah ini dan pembahasan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, saudara, kita puji Tuhan dapat kembali memiliki satu judul baru di sepanjang minggu ini, yang sepanjang minggu ini memiliki satu judul hidup dan mati. Ya, bukan berarti seperti pelajaran hari Sabtu sore katakan bahwa kematian itu bukan merupakan bagian dari kehidupan. Kematian itu adalah satu antitesis daripada satu kehidupan, ya. Itu berakhirnya atau berada dalam satu keadaan yang berbeda dengan kehidupan. Tapi sekarang walaupun itu adalah satu hal yang berbeda, Rasul Paulus memiliki pandangan-pandangan yang ada yang lebih daripada sekedar kehidupan dan kematian itu. Dan apa itu? Mari kita lihat pelajaran kita untuk hari ini. Tapi ayat tema kita sepanjang minggu ini yang dituliskan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kehidupannya adalah untuk Kristus, dan kalau dia harus mati pada saat di penjara di Roma ini sedang menantikan pengadilan, keputusan pengadilan, apakah dia dibebaskan dan terus hidup, ataupun dia akan dieksekusi, dihukum mati. Tapi kalaupun dia dihukum mati, itu adalah tetap merupakan satu juga keuntungan. Bagaimana itu kita akan pelajari sepanjang minggu ini. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang Kristus akan dimuliakan. Jadi hal yang utama yang dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan Rasul Paulus itu adalah apa? Kristus akan dimuliakan. Mari kita lihat kesimpulan pelajaran yang dapat kita simpulkan dari apa yang telah dituliskan oleh penulis pelajaran sepanjang hari ini pada hari ini. Ringkasan pelajaran apa kita katakan bahwa dalam Filipi 1 ayat 19 sampai 20, Paulus menyatakan keyakinannya bahwa melalui doa jemaat dan pertolongan Roh Yesus Kristus, keadaannya akan berakhir bagi keselamatannya. Ya, apapun yang terjadi, segala sesuatu apakah dia akan mati atau hidup, ya, keselamatan itu sudah menjadi apa? Satu keyakinan, satu keteguhan, satu kepastian yang dapat dialami. Oleh sebab apa? Imannya terus diteguhkan melalui doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang di Filipi bagi dia, dan Roh Yesus Kristus yang membawa dia tetap bertahan di tengah penderitaannya sekalipun. Itulah yang akan tetap membawa dia kepada keselamatannya. Namun, Rasul Paulus juga katakan, namun yang lebih penting bagi Paulus daripada dibebaskan dari pengadilan adalah satu hal utama, yaitu apa? Bahwa Kristus dimuliakan melalui hidup atau matinya. Fokus Paulus bukan pada hasil duniawi, ya, bukan apa yang pemimpin dunia saat itu akan lakukan terhadapnya, tetapi apa? Kepada kemuliaan Kristus. Kepada kemuliaan Kristus. Kalaupun dia harus mati dengan kata lain, itu menjadi seorang martir, tapi kematian, atau seperti yang sering kita dengar ya, darah martir itu adalah benih-benih untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Itulah sebabnya dia dapat katakan bahwa kematiannya sekalipun itu akan membawakan kepada kemuliaan Kristus. Nah, Paulus bukan orang asing terhadap penderitaan dan penganiayaan. Dia telah mengalami berbagai bentuk kesengsaraan, penjara, cambukan, pemukulan, perajaman, kapal karam, bahaya dalam perjalanan, kelaparan, kehausan, dan kekurangan dalam satu usaha untuk mewartakan Injil. Tapi dia alami semua itu. Tapi itu bukan beban terberatnya. Penderitaan fisik itu bukanlah beban terberat baginya. Yang paling membebani hati Paulus dari segi bukan negatif tapi positif, ya, yang membebani dia, hatinya, setiap hari adalah kepeduliannya yang mendalam terhadap jemaat-jemaat yang telah ia dirikan. Hal ini menunjukkan apa? Bebannya itu adalah kasih dan tanggung jawab rohaninya, jauh melampaui penderitaan pribadinya. Itu yang paling berat.
dicambuk dan lain sebagainya. Tapi bagaimana supaya umat-umat Tuhan tetap setia? Itu yang menjadi bebannya ya. Nah, Paulus memiliki hubungan yang sangat pribadi dan penuh kasih sayang dengan jemaat-jemaat yang dilayaninya. Ia bukan sekedar mengajar atau pengajar atau penginjil, melainkan Bapa rohani yang membimbing, menasihati, dan bahkan melahirkan mereka secara rohani. Ya. Ia bersedia bahkan mengorbankan dirinya demi pertumbuhan iman mereka, meneladani kasih dan pengorbanan Kristus sendiri yang lebih mengutamakan keselamatan umat manusia daripada keadaannya, ya, keadaannya disalibkan dan lain sebagainya itu. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Seperti Kristus yang menyerahkan diri sepenuhnya demi keselamatan manusia, Paulus juga rela menghabiskan dan dihabiskan demi orang lain. Namun, kehidupannya yang menyerupai Kristus seringkali tidak diiringi dengan penghargaan manusia. Bahkan justru menghadirkan penolakan dan penganiayaan. Dia ingin menghidupkan kehidupan ke Kristus ya dalam dirinya, membawakan Injil untuk keselamatan manusia. Tetapi justru ia mendapatkan penolakan dan penganiayaan. Tapi kesetiaan kepada Kristus itu memang hampir selalu menuntut pengorbanan. Selalu menuntut pengorbanan. Walaupun dianiaya dan diperlakukan tidak adil, sikap Paulus yang sabar, penuh sukacita, dan tetap setia menjadi kesaksian yang kuat tentang Injil. Walaupun dia dianiaya, mengalami penolakan dan lain sebagainya, diperlakukan tidak adil, tapi dia tetap sabar, penuh sukacita, dan tetap setia. Dan ini membawa orang melihat, wow, ada sesuatu yang berbeda dari umat-umat Allah ini, ya. Dan hidupnya sendiri dengan kata lain telah menjadi khotbah yang hidup, yang memuliakan Kristus dan menyatakan kebenaran Injil dengan kuasa yang tidak dapat disangkal. Refleksi pelajaran bagi kita semua saat ini ya, bahwa pembahasan ini mengajak setiap orang percaya untuk menilai kembali cara hidup dan sikap kita terhadap sesama, termasuk pada mereka yang memperlakukan kita dengan tidak baik sekalipun. Ya. Apakah hidup kita memuliakan Kristus atau kita ingin memuliakan diri kita sendiri? Kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, apakah kita ingin balas dendam ya, supaya kita dapat merasa dipuaskan ya? Tapi bagaimana kehidupan yang memuliakan Kristus? Bagaimana kita, manusia yang berdosa yang lemah ini, dapat memuliakan Kristus? Apa yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum kita memuliakan Kristus? Itu juga kita akan lihat di bagian tambahan nanti ya, sebentar lagi ya. Nah, kesaksian yang sejati bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui karakter, kesetiaan, dan kasih yang tetap nyata di tengah penderitaan. Jadi, khotbah terbaik itu bukan kata-kata, tapi satu kehidupan yang memuliakan Kristus. Ya, satu kehidupan yang memuliakan Kristus. Saat ini mari kita melihat apa dan kenapa dan bagaimana Paulus bisa memiliki satu keteguhan hati, satu keyakinan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, segala penderitaan yang dialami, dia hanya satu tujuannya, Kristus akan dimuliakan. Biasanya kita kalau ingin kita menderita, kita seringkali katakan ada satu pepatah Indonesia, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang bersenang-senang kemudian. Jadi kita dapat menderita, tapi ujung-ujungnya biarlah ada sesuatu yang dapat menjadi bagian kita, memenuhi keinginan-keinginan kita, memenuhi kebutuhan kita, ya, memberikan satu kemajuan bagi kita, walaupun dalam penderitaan. Tapi Rasul Paulus bukan. Aku menderita, aku akan bersakit-sakit, tapi bukan untuk aku yang bersenang-senang, tetapi Kristus yang akan yang akan dimuliakan. Dan ini bukan satu perasaan atau angan-angan Paulus pada saat dia katakan, wah biarlah Kristus itu yang akan dimuliakan. Bukan angan-angan ya. Tapi dia tuliskan, mari kita lihat dalam Filipi 1 ayat yang tadi diminta ayat 19-20, tapi mari kita baca sedikit dari ayat 18. Di sana dikatakan apa ya? Dan aku akan tetap bersukacita di dalam penjara, dalam penderitaan. Dia katakan, aku akan tetap bersukacita karena dia tahu. Bukan karena dia merasa, bukan karena dia berharap, bukan. Itu dia satu pengalaman yang dia sudah miliki. Satu keyakinan, satu rasionalisasi, satu pemikiran yang dia sudah yakini. Dia katakan, aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Ya, jadi itu, ya, dia mengetahui bahwa bahwa yang dia akan tujui tentu saja adalah keselamatannya, ya, keselamatan. Dan itu yang yang menjadi tujuan. Jadi apapun yang dia alami dalam dunia ini, bukan itu tujuannya.
posisi, kedudukan, kesenangan hidup. Bukan itu tujuannya. Bagi dia tujuan kehidupannya adalah keselamatan. Karena dia rindu untuk bertemu dengan Kristus, dengan kata lain ya. Untuk bersama-sama dengan selama-lamanya dengan Kristus. Keselamatan yang membawa dia hidup dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Dan untuk itu dia mohon supaya tujuannya ini terus didoakan oleh apa? Umat-umat Tuhan di Filipi ya. Oleh doamu, dia katakan pada jemaat di Filipi, oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Dia tahu bahwa dia tidak akan sanggup. Dia tidak akan sanggup tetap bersuka cita. Dia tahu bahwa dia tidak akan apa? Terus memiliki ketahanan berada dalam jalan keselamatan kalau tidak ada apa? Roh kekuatan yang memberikan kehidupan dari Yesus Kristus. Roh itu artinya apa? Yang memberikan semangat, yang memberikan dorongan, ya, encouragement kepada dia untuk tetap setia, untuk tetap kuat di dalam penjara. Jadi tujuannya dia itu apa ya? Tujuannya dia itu adalah bagaimana supaya dia tetap memiliki keselamatan tersebut. Dan itulah sebabnya dia melihat tujuan akhir kehidupannya yang dia ingin miliki, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, melebihi keberadaan sementaranya di dalam penjara. Di dalam penjara, dia hidup, dia katakan apa? Ayat tema kita ya, dari Filipi 1 itu 1, hidup adalah untuk siapa? Untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Ya. Itulah sebabnya di dalam penjara sekalipun dia dapat tetap bersuka cita, dia tetap dapat menginjil dengan perspektif rohaninya, dia dapat menginjil kepada pegawai-pegawai atau tentara-tentara yang ada di penjara yang sedang menjaga dia. Dia melihat itu sebagai ladang penginjilan. Ya. Bagi kita mungkin kalau kita berada dalam penjara, mungkin kerinduan kita supaya kita dilepaskan. Kenapa? Karena kita berfokus kepada keadaan kita sekarang. Manusia pada umumnya ingin dilepaskan dalam keadaan kita sekarang. Tapi bagi Rasul Paulus, tujuan akhir dia itu adalah kelepasan kekal nantinya. Ya, kelepasan kekal nantinya, keselamatannya. Dan itulah sebabnya, kalau kita lihat, kalau kita dalam penjara, mungkin pertanyaan kita adalah bagaimana supaya saya bisa keluar? Tapi Rasul Paulus, itu tujuannya itu adalah apa? Tujuannya kehidupan kekal tersebut, surga tersebut. Dan apa yang dia lakukan, hidup adalah untuk apa? Untuk Kristus. Jadi, hidup untuk Kristus artinya di dalam penjara sekalipun. Di dalam penjara sekalipun, bagaimana supaya Kristus itu bisa lebih terlihat. Yang bisa lebih diperlihatkan, ditunjukkan, dimuliakan adalah Kristus, bukan diri kita. Itulah sebabnya bagi Paulus mungkin pertanyaan, bagaimana supaya Kristus bisa lebih terlihat? Inilah tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana Kristus bisa terlihat. Bagaimana saya dapat memperlihatkan Kristus. Bukan hanya dengan pengajaran saya, tapi dengan kehidupan saya. Dan itu menjadi satu bebannya juga. Salah satu beban Rasul Paulus adalah bagaimana supaya pekabaran Injil tersebut dapat bisa terus-menerus disampaikan. Dan itulah sebabnya ayat 20. Mari kita lihat, kita coba menganalisa ayat 20. Kita sudah baca tadi ayat 18 di bagian akhir dan ayat 19. Dan ayat 20 katakan apa? Dari Filipi 1. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Apa dikatakan? Yang dia rindukan dan dia harapkan, yang menjadi tujuannya adalah apa? Ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Oh, berarti ini dia tujuannya untuk dirinya sendiri ya. Ya, tujuannya berarti dia jangan sampai dia dipermalukan ya. Ada beda sih, jangan sampai dipermalukan dan merasa malu dalam hal ini. Apa bedanya? Nah, ini kan dia sangat merindukan, dia mengharapkan jangan sampai apa? Dalam segala hal dia tidak beroleh malu. Apa artinya jangan sampai dia dipermalukan? Ya. Kalau kita melihat dari sudut manusia, dari sudut pandang manusia, kita dipermalukan karena mungkin kita dikecilkan, kita diremehkan, ada yang kurang dari kita dibandingkan dengan kelebihan daripada orang lain. Daripada keberadaan orang lain. Rumah saya mungkin kecil, makanya saya malu untuk orang datang. Ya, karena masih kecil. Nanti kalau rumah saya udah besar seperti si A atau si B, maka situ saya tidak merasa malu untuk undang orang. Mungkin seperti begitu kita sebagai manusia bicara tentang apa? Tidak akan beroleh merasa malu. Ada seorang sahabat istri saya, ya, sahabat dekat dari SD, SMP, SMA, sama-sama mereka di sekolah, ya. Sama-sama selalu belajar sama-sama dan lain sebagainya. Sering datang ke rumah istri saya untuk belajar. Tapi dia sahabatnya dekatnya itu tinggal di asrama ya. Sekolah mereka kebetulan
istri saya rumahnya dekat dengan asrama, dengan sekolah, jadi tidak perlu masuk di asrama. Tapi sahabatnya ini masuk di asrama. Tapi setiap masa liburan, istri saya bilang, aduh, pingin jalan-jalan juga lah ke rumah temannya. Tapi temannya selalu punya banyak alasan, nggak usah, nantilah. Saya kebetulan juga belum mau pulang dan lain sebagainya. Begitu banyak alasan. Sampai baru beberapa tahun lalu, mungkin baru tahun lalu, tiba-tiba dia bilang, dia bilang istri saya, kamu tahu kenapa saya selama ini menolak kamu untuk datang ke rumah saya? Kenapa? Iya, saya juga bingung. Kamu selalu nggak mau saya datang ke rumah kamu. Dia katakan, ya karena rumah saya itu dari, kalau mohon maaf, dia bilang, ya gubuk. Dia katakan, rumahnya gubuk. Ya. Jadi dia rasa malu sekali kalau istri saya itu dapat juga jalan-jalan ke rumah dia. Jadi itulah ya. Itulah, kita seringkali manusia, kita merasa malu karena kita melihat apa? Kita melihat ada yang kurang dari dalam diri kita. Ya. Ada yang kurang dari dalam diri kita. Ada kekurangan yang dibandingkan dengan orang lain dan lain sebagainya. Tapi apakah ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Dia berharap dan dia merindukan dan berharap dalam segala tidak akan beroleh malu. Apa artinya ya? Karena bagi dia ini berbeda dengan rasa malu yang tadinya saya jelaskan tadi. Kenapa? Mari kita terus baca ya. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh apa? Matiku. Artinya bagi dia, rasa malunya dia itu adalah jangan sampai kehidupannya itu tidak benar-benar menyatakan tentang Kristus. Rasa malunya itu jangan sampai dia membuat Injil itu dipermalukan karena dia ada yang kurang untuk dia bagikan. Jadi dia bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan dalam arti negatif dengan kata rasa malu yang negatif, tapi rasa malu yang positif. Dia ingin membentuk yang apa? Yang terbaik. Ya. Dia ingin membuat yang terbaik bagi Injil ya. Dan inilah ya, seringkali kita lihat di dalam Alkitab ada hal yang selalu berhubungan antara malu dan apa? Kemuliaan ya. Di sini dikatakan supaya aku tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, sejak dulu maupun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam apa? Tubuhku. Dengan kata lain, kalau bisa hanya Tuhan yang dimuliakan. Karena kalau hanya Tuhan yang dimuliakan, maka aku tidak perlu merasa malu. Kalau Tuhan yang kita muliakan, maka fokusnya bukan lagi kepada kita, tetapi kepada Tuhan. Kalau fokus pada saya, mungkin saya dapat merasa malu. Aduh, Pendeta Rantung ada ayat-ayat yang salah ditulis atau apa, ada perkataan-perkataan yang salah, itu mungkin kita bisa merasa malu. Tapi kalau yang tujuannya kita adalah untuk supaya hanya Tuhan yang dimuliakan, maka Tuhan yang akan melengkapinya. Dengan kata lain ya. Tidak heran seperti saya katakan tadi di Alkitab, kata malu dan kata mulia, malu dan mulia itu seringkali muncul. Contohnya yang seringkali kata mulia itu adalah Mazmur 34 ayat 4 dan 6. Raja Daud dalam Mazmur 34 ayat 4 dan 6 katakan apa? Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, bukan kepada diri kita. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kalau kita memuliakan Allah, maka tidak ada yang perlu kita rasa malu dalam diri kita. Karena fokusnya bukan kepada kita, tapi kepada Allah. Jadi yang memuliakan Allah tidak akan memiliki rasa malu. Tapi kalau kita memuliakan diri kita, ya, kita memuliakan diri kita. Wah, saya kan sudah doktor, saya sudah pendeta, saya sudah lama di penginjilan, itu semua itu murid-murid saya. Kalau saya hanya ingin supaya saya yang dimuliakan, kita akan dapat melihat, orang-orang dapat melihat hal-hal kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita gantinya dimuliakan, kita dipermalukan. Kita yang justru dipermalukan. Itulah sebabnya jangan memuliakan diri kita, muliakan Allah. Kalau yang memuliakan Allah tidak memiliki rasa malu. Ya, tidak memiliki rasa malu. Itulah Rasul Paulus. Jangan sampai dia menulis, dia menginjil dan lain sebagainya. Jangan sampai ada motif-motif untuk, jangan sampai aku mendapat malu dalam arti, jangan sampai fokusnya itu kepada aku. Dia mau supaya fokusnya itu kepada Allah. Sekali lagi, berikutnya, itulah sebabnya dia tuliskan apa? Dia tuliskan dalam Roma 1 ayat 16 di terjemahan Indonesia, bukan terjemahan baru Alkitab, banyak yang kita miliki sekarang terjemahan baru. Tapi kalau kita membuka di terjemahan lama, ya, karena lebih tepat mungkin dari kata malunya di sini kita lihat ya. Di situ Rasul Paulus menulis apa? Karena tiadalah aku berasa malu mengaku Injil itu. Karena Injil itulah suatu kuasa Allah yang mendatangkan selamat kepada tiap-tiap orang yang percaya.
Yang memuliakan Allah tidak merasa malu, yang memuliakan diri sendiri akan merasa malu, akan merasa malu. Itulah sebabnya dia dikatakan apa? Jadi itu kerinduannya. Kerinduannya dia itu selalu apa? Memuliakan Allah. Bukan memuliakan diri sendiri. Kalau memuliakan diri sendiri, ada mungkin orang yang tetap dapat melihat kesalahan pendeta Hantung ini dan mengejek dan lain sebagainya. Kita bisa dicemooh, dimuliakan. Jadi jangan muliakan diri. Muliakanlah Tuhan. Ya. Biarlah Kristus dengan nyata dimuliakan. Tapi inilah satu konsep yang sudah menjadi asing untuk memuliakan Kristus. Ya, kita berada dalam dunia di mana saat ini yang dilihat adalah bagaimana supaya kita yang dapat dimuliakan. Kita harus menjadi orang yang hebat. Ya. Dengan adanya sosial media, kita bisa melihat, berapa banyak nih yang nonton video saya, berapa banyak angkat jempol untuk saya, ya. Berapa banyak video saya yang bisa jadi viral dan lain sebagainya, supaya saya jadi terkenal, saya dapat mencitrakan diri saya dengan begitu mudah di sosial media dan lain sebagainya. Seringkali itulah ya manusia. Dan inilah sebabnya manusia ingin selalu berlomba-lomba untuk melihat siapa yang lebih dimuliakan. Kalau bisa saya jadi pimpinan supaya saya dapat duduk di muka, diagung-agungkan dan lain sebagainya, dipuja dan dipuji. Ya, kenapa? Karena memang manusia itu memuja dan memuji orang-orang yang apa? Yang mulia, dimuliakan, apalagi di Olimpik misalnya. Sebagai contoh saja, di Olimpik ya ada moto Olimpik adalah Citius, artinya yang cepat, Altius yang tinggi, atau Fortius yang kuat, Citius, Altius, Fortius. Artinya kita mengagung-agungkan, memuliakan orang-orang yang besar dengan kata lain, memuliakan orang-orang yang besar. Kita ada istilah juga GOAT. GOAT itu bukan kambing, tapi GOAT itu artinya greatest of all time. Satu istilah yang mungkin sering kali orang katakan dimuliakan oleh Muhammad Ali. Makanya istrinya juga punya satu perusahaan incorporation yang namanya greatest of all time. Ya, kenapa? Karena Muhammad Ali itu memang I am the greatest. Akulah orang yang terbesar ya. Ditinju, dialah orang yang terbesar, Muhammad Ali ya. Sekarang mungkin orang bisa katakan mungkin Manny Pacquiao atau siapa. Atau di tenis ada Serena Williams dan Roger Federer. Banyak orang berbicara tentang the greatest of all time. Siapa yang the greatest? Ada pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang mengaku dirinya, saya presiden. Tidak ada presiden seperti saya. Sayalah presiden yang bisa melakukan ini dan itu. I'm the greatest ya. Itulah manusia saat ini. Ya. Tapi yang anehnya presiden-presiden yang mengaku dirinya the greatest itu seringkali juga ditertawakan. Ya, itulah sebabnya jangan kita memuliakan manusia ya, karena kita bisa ditertawakan ya. Tapi Yesus sendiri sudah menyatakan. Pada saat murid-muridnya berbicara, siapa yang terbesar di antara kita? Siapa yang akan berada di samping kiri atau di samping kanan Yesus? Apa yang terjadi? Yesus panggil mereka. Markus 10:42, Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka supaya mereka dapat dipuja dan dimuliakan, ditaktor. Kalau mereka tidak secara baik-baik dipuji dan dimuliakan, mereka paksa orang untuk supaya tunduk ya dengan tangan besi ya, diktator dunia. Tapi Yesus katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Jangan sampai begitu dengan kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Untuk Yesus dimuliakan, ya seringkali kalau Anda membaca dalam kitab Yohanes, kita sering pelajari itu, pernah pelajari. Pada saat Yesus ingin dimuliakan, dalam Yohanes 20 bicara pada saat Yesus menyatakan dirinya akan dimuliakan, dia dimuliakan pada saat dia akan mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib, itulah dia saat dia dimuliakan Bapa. Dia bukan dimuliakan pada saat dia mengakukan banyak mujizat, ya orang-orang memuja, orang-orang ingin jadikan dia raja, hosana dan sebagainya. Bukan. Tapi pernyataan bahwa Yesus dimuliakan itu adalah pada saat dia mati di kayu salib. Itulah sebabnya dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan apa? Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagi banyak orang, dia yang memiliki reputasi, yang memiliki kesetaraan dengan Allah, ya, telah mengosongkan dirinya, membuat dirinya tidak punya reputasi, menjadi manusia, menjadi hamba, dan hamba yang mati di kayu salib. Itulah Yesus yang dimuliakan pada saat dia mati, ya, mati untuk orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata ya, bahwa
segala sesuatu, dikatakan dalam Filipi 3:8, segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia. Aku punya gelar, Rasul Paulus pendidikannya paling tinggi, dia paling terpelajar dari semua rasul-rasul lainnya, boleh dikatakan ya. Dia yang tadinya punya posisi di Sanhedrin, punya posisi benefit, begitu banyak benefit yang dia miliki. Tapi dia katakan semua itu posisiku, benefitku dan lain sebagainya. Itu apa? Itu tidak ada artinya. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Semuanya itu apa? Semua kedudukannya, posisi, keuangan dan lain sebagainya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tapi kita berlomba-lomba cari posisi, berlomba-lomba mencari uang dan lain sebagainya, dan melupakan Kristus. Melupakan Kristus. Tapi dia katakan semua uang, semua posisi, semua itu, pujian manusia, itu ku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Menjadi satu pertanyaan. Seperti saya sudah tanyakan tadi. Bagaimana caranya Rasul Paulus bisa berkata, biarlah Kristus yang aku muliakan. Ya. Bagaimana kita dapat mengesampingkan diri kita, mengosongkan diri kita seperti Yesus ya, mengosongkan. Bagaimana supaya kita dapat mengosongkan diri kita dan hanya memuliakan Kristus? Seringkali kita ingin dipuja dan dipuji, supaya ada diisi ya, kerinduan kita untuk mungkin waktu kecil, aduh kita dipinggir-pinggirkan, kita dibully, kita diperlakukan dengan tidak baik, makanya kita ingin sekarang dipuja dan dipuji, supaya kekurangan demi kekurangan, kita yang dipermalukan waktu masih kecil, kita dipermalukan di Indonesia atau di mana karena keadaan keuangan keluarga kita dulunya yang miskin, tapi sekarang kalau saya bisa dipuja dan dipuji, saya tampilkan di mana saya pernah berada, jalan-jalan saya dan lain sebagainya, maka kita bisa apa? Memuliakan diri kita dan dapat dalam tanda kutip dipuaskan. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Ya, Rasul Paulus dikatakan itu semua kuanggap sampah. Bagaimana caranya? Kenapa Rasul Paulus bisa memuliakan Allah? Jawabannya adalah dia dapat memuliakan Allah karena dia telah merasa puas di dalam Kristus. Di dalam Kristus kepuasannya itu melebihi kedudukannya, posisinya, keberadaan keuangannya. Sehingga di dalam penjara sekalipun, di dalam penjara yang menyengsarakan ini, dia tetap merasa puas. Karena kepuasannya di dalam Kristus. Jadi Kristus itu dimuliakan di dalam dunia melalui umatnya yang merasa puas di dalam Kristus. Rasul Paulus merasa puas dalam Kristus. Ya. Dan itu termuncul dari dalam kehidupannya. Bersukacita dalam penjara. Menginjil dalam keadaan sengsara sekalipun. Dan disitulah Kristus dimuliakan karena ada umat-umatnya seperti Rasul Paulus yang merasa puas di dalam Kristus. Kita tidak boleh merasa puas dan tidak akan pernah merasa puas dalam diri kita. Kalau kita ingin memuliakan diri kita, jadi Rasul Paulus katakan kita justru akan mendapat malu. Kita akan mendapatkan malu. Ya. Tapi Tuhan sudah tahu kalau kita sebagai ciptaan ingin supaya kita ciptaan ini ya memuliakan diri kita dengan ciptaan-ciptaan lainnya seperti keuangan kita, kendaraan kita yang lebih mewah, rumah kita dan lain sebagainya, maka itu semua hanya akan membawakan kemalangan ataupun hal yang memalukan dapat terjadi bagi kita. Itulah sebabnya dalam Yesaya 43 ayat 6 dan 7. Yesaya 43 ayat 6 dan 7 dikatakan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Allah telah mengetahui dalam kematahuannya bahwa kita yang diciptakan. Kita diciptakan itu bukan untuk memuliakan diri kita. Kalau kita untuk memuliakan diri kita, maka kita akan jadi seperti Adam dan Hawa atau seperti Hawa. Dia ingin menjadi seperti menjadi seperti Allah. Dia ambil buah tersebut, dia makan untuk menjadi seperti Allah, seperti yang ditawarkan setan. Apa akibatnya? Penderitaan umat manusia. Tapi Allah mengetahui kalau kita memuliakan Allah, Allah bukan karena ia ingin supaya kekurangannya itu dipenuhi dengan kita yang memuliakan dia, bukan. Tapi dia tidak perlu ditambah-tambah, dia sudah cukup mulia, dia sudah sempurna kemuliaannya. Tapi pada saat kita memuliakan Allah, maka kita akan terhindar dari memuliakan diri kita sendiri. Ya. Dan kalau kita memang harus menjadi orang yang
dimuliakan, ya Allah, ya itu dapat terjadi. Itu terjadi kepada Abraham, ya, tapi itu Allah yang muliakan kita, bukan manusia atau bukan diri kita yang memuliakan diri kita sendiri. Tapi seperti Abraham, dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau, kepada Abraham yang dia dipanggil, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Aku akan membuat namamu itu apa? Mulia, dengan kata lain, masyhur, ya. Dan engkau akan menjadi apa? Menjadi berkat. Tapi coba kita lihat, ya, coba kita lihat. Sebelumnya, Kejadian pasal 11, pada saat berada di lembah Shinar, ada orang-orang yang ingin mendirikan menara Babel. Dan apa motivasi mereka? Tolong Anda baca, saya tidak tampilkan di sini ayat-ayatnya, ya. Pada saat Kejadian 11 berbicara orang-orang itu mendirikan menara Babel, mereka katakan apa? Baiklah kita membuat nama bagi diri kita. Membuat nama bagi diri kita, memuliakan diri kita, karena kita punya kesanggupan, kemampuan, pencapaian, dan lain sebagainya. Tapi Allah katakan, well, hey, aku, kalau engkau ingin masyhur, biarlah aku yang akan membuat namamu masyhur, seperti kepada apa? Abraham. Dan itulah, ya, itu satu pemberian Tuhan, sampai dari dulu sampai sekarang, banyak agama di dunia ini mengakui Abraham sebagai bapa leluhur mereka, orang Kristen, orang Yahudi, orang Muslim, ya, Abraham, ya. Kenapa? Allah yang memasyhurkan namanya. Bukan dia memasyhurkan namanya sendiri, tapi dia hidup. Walaupun Abraham jatuh bangun, tapi hidup dalam iman. Sebagai bapa orang beriman, jatuh bangun. Tetapi yang dia lakukan selalu adalah untuk menuruti kehendak Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Rela untuk menyerahkan bahkan anaknya yang tunggal sendiri, Ishak, ya, untuk dikorbankan. Tapi itulah kehidupan yang apa? Kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kehidupan yang memuliakan Tuhan itu akan menjadi kehidupan yang membawa, ya, membawa persetujuan Tuhan, jempol Tuhan dinaikkan untuk kita, ya. Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Seringkali kita ingin melakukan perbuatan baik, kita buat di video supaya orang puja-puji kita dengan perbuatan baik kita, karena kita sudah sumbang ini, sudah buat itu, sudah buat. Tapi biarlah perbuatan baik apapun yang kita buat, biarlah itu untuk memuliakan apa? Bapa yang di sorga. Dan semua ini akan dapat kita lakukan. Kita membuat perbuatan baik bukan supaya diangkat jempol, dapat menjadi video viral dan lain sebagainya. Tapi biarlah yang kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan itu hanya terjadi kalau kita sudah merasa puas di dalam Kristus. Kristus dimuliakan di dalam dunia melalui umatnya yang merasa puas di dalam Kristus. Bukan di dalam posisi kita, dalam ketenaran kita, dalam keuangan kita, bukan. Tapi kita merasa puas di dalam Kristus. Kiranya kita semua, saudara dan saudari yang saya kasih, terus-menerus merasa puas di dalam Kristus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara yang saya kasih, mari kita saat ini bersatu dalam doa untuk menutup acara ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa karena kesempatan indah untuk telah belajar bersama, untuk dapat melihat bahwa kehidupan yang sesungguhnya, seperti yang telah dialami oleh Rasul Paulus, adalah kehidupan yang seperti Engkau sudah rancangkan bagi kami untuk memuliakan Engkau. Dan itu dapat terjadi karena kami memiliki satu pengalaman kehidupan bersama-sama dengan Engkau yang erat, yang telah memberikan kepuasan kepada kami, sehingga kami tidak mencari kepuasan dari apa yang dunia tawarkan yang tidak ada artinya, Tuhan. Biarlah kami memiliki satu kerinduan, memiliki hubungan terus dekat dengan Engkau di dalam doa, mempelajari firman-Mu, bersaksi kepada orang lain, sehingga membawa kehidupan yang memuaskan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Berkatilah semua umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala. Biarlah tuntunan-Mu akan menyertai bagian kami semua. Berkatilah umat-umat-Mu yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka, dengan pergumulan kesehatan, keuangan, masalah dalam keluarga, dengan orang tua, dengan anak. Biarlah Tuhan, bawalah kami semua untuk pertama-tama memiliki kepuasan dalam Engkau, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat-Mu. Terang kehidupan dalam kehidupan kami akan menjadi bagian saudara-saudari kami yang lainnya. Berdoa juga bagi umat-umat-Mu di Jemaat Fisdak yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kemarin di acara ibadah kami, ada beberapa anggota umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak yang tidak dapat hadir karena masalah flu ataupun penyakit yang sedang ada pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah mereka. Berdoa bagi keluarga daripada saudara Harold Tombeng, bagi Bapak Harold Tombeng, kiranya kesembuhan dari surga akan menjadi bahagiannya. Anak-anak Handy
dan Angel, demikian juga istri Ibu Ani, kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Berdoa juga bagi Devra Suryatmaja, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada Devra sehingga dia dapat terus melakukan aktivitas kegiatannya dengan tidak kurang serta apapun. Kami juga berdoa bagi saudari kami yang akan melakukan perjalanan liburan mereka ke Indonesia. Berdoa bagi Ketua Angli Lalaki, Ibu Lucy, Lalaki Soputan, kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka nantinya. Kami berdoa juga bagi Ibu Ellen, Foni, Sihotang Mokalu, juga yang dalam perjalanan mereka ke Indonesia. Tuhan tibakan juga mereka dengan selamat nantinya. Demikian juga dengan Om Yan, Lalaki, dan Tante Sin, Lalaki Gerungan keluarga, Lalaki Gerungan senior. Tuhan akan menyertai mereka. Sukacita dapat bertemu dengan anak dan keluarga mereka yang ada di Indonesia dan cucu-cucu yang ada di sana. Biarlah Tuhan, kebahagiaan mereka adalah satu kebahagiaan yang Tuhan sudah rencanakan untuk terjadi. Dan berkat-berkat surga akan menjadi bagian mereka. Tibakan mereka dengan selamat dan kembali nantinya dengan selamat. Dan dapat bertemu kembali dengan kami di New Jersey nantinya. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa hamba-Mu. Dan biarlah kasih setia-Mu menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudari sudah bersama-sama saat ini. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.